Rana lebih jangan lupa dah hidupkan laptop itu di luar kalian dulu sebentar, hanya setengah jam lagi. Nah, bisa anakku? Bisa? Sama. Bisa, bawa laptop itu keluar toh. Oke, Udah? lanjut. Oke. Bentar saya rekam dulu. Oh iya, saya pun ngerekam juga. Oke. Selamat pagi Pak Bangun. Ya, selamat pagi Bu Juliana. Bagaimana kabarnya nih Pak? Sehat Pak? Sehat Bu. Gimana juga kabarnya Bu? Saya juga sehat. Ya, gini nih Pak. Nanti Bapak melaksanakan coaching ya kan Pak? Jadi pada saat coaching nanti saya akan melakukan penilaian antara coach dan juga coachee dan juga mengamati apakah yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti misalnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau apakah sudah ada Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon coachee. Apakah sudah sesuai jawaban yang diberikan coachee dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga Bapak memaksimalkan potensi coachee. Jadi mungkin sebelum melakukan proses coaching ini nih, saya ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama nih, kompetensi apa kira-kira yang mau Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh Bu. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh, baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu, terdiri dari kehadiran penuh atau present, juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Jadi di antara ketiganya kira-kira yang lebih spesifik yang Bapak Ibu kembangkan itu yang lebih ingin Bapak kembangkan dari proses coaching ini yang mana itu Pak? Yang spesifik ya Bu, yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengar secara aktif Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh, ada 2 ya Pak ya. Jadi yang ingin Bapak kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi kalau begitu ya Pak, kira-kira indikator ketercapaiannya dari proses coaching ini apa ya Pak, kalau boleh saya tahu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah mendapatkan solusi permasalahannya Bu dengan coach tersebut dan tahu cara-cara menyelesaikannya. Oh, baik. Jadi menurut Bapak atau yang Bapak mau, indikator yang akan Bapak capai pada saat melakukan coaching ini yaitu coachee sudah menemukan solusi secara sendiri dari permasalahannya.
Baik, jadi terima kasih atas jawabannya, Pak. Semoga coachingnya berjalan dengan baik dan nanti setelah proses coaching saya akan berbincang-bincang lagi dengan Bapak ya, Pak ya. Nah, silahkan dimulai, Pak. Semoga sukses ya, Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Pagi, Pak. Selamat pagi Bu Elia. Selamat pagi Pak Bangun. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, sehat alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Oh, baik juga Bu. Gini ya Bu, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu ya Bu. Apa ya Bu yang mau diceritakan Bu? Curhat jadinya nih Pak, curhat. Gini nih Pak ya, Ya, silakan. waktu kita 2 minggu setelah liburan kemarin kan kita sempat diajak nih Zoom, daring ya, via daring. Ini setiap guru nih wajib nih ngikutin ya. Dan akhirnya dicetuskanlah bahwa konsekuensi atau kegiatan kita untuk keaktifan guru selama 37,5 jam ini akan diberlakukan mulai tahun ajaran ini. Nah, yang saya mau ceritakan ini Pak, kayaknya nih sekolah bahkan teman-teman guru ini belum bersiap-siap ini. Belum ada kesiapan untuk menyambut 37,5 jam. Yang biasanya kita pulang setengah 1, ini udah bisa-bisa pulang kita setengah 4 ini Pak. Nah, itulah permasalahan saya sekarang. Jadi yang saya tangkap tadi Bu, Ibu punya inisiatif gitu Bu ya, bagaimana memaksimalkan yang 37,5 gitu ya Bu ya. Ya. Jadi Ya. apakah bagaimana rencana Ibu ini selanjutnya? Apakah sudah mempunyai gambaran atau bagaimana ya Bu ya? Inilah yang masih jadi dilema ini ya Pak. Karena untuk penambahan jam dari jam setengah 1 ke jam setengah 4 itu kan sekitar 2 jam setengah. Nah, sementara kawan-kawan kita itu sama seperti guru-guru lain ini ya, udah lolita nih Pak, mau masuk umur pensiun. Jadi kalau dihadapkan dengan apa yang mau dikerjakan mereka selama 2,5 jam ke depan, ini menjadi suatu konflik baru. Kenapa? Dikarenakan mereka sendiri aja nggak ngerti apa yang mau dihabiskan waktunya 2,5 jam ya, apalagi yang mau dikerjakan. Sementara memang jam belajar untuk siswa sudah habis, anak-anak sudah pulang. Kita hanya duduk di dalam sekolah menunggu sampai dengan jam 3 itu mendekati gitu, baru kita bisa pulang. Itu dia Pak. Iya Bu, jadi kalau memang kita aktifkan yang 37,5 itu seperti ada kejenuhan mungkin maksudnya Bu ya. Iya Pak. Apakah Ibu sudah bagaimana Ibu bisa membuat misalkan guru-guru itu tidak jenuh Bu? Apakah memang sudah dipikirkan atau mungkin sudah berbincang-bincang dengan rekan sejauh atau bagaimana Bu Ibu menggambarkannya? Kalau untuk kesiapan ini sih secara sadar ya harus siap, karena kan sebagai ASN kita memang harus mengikuti apa yang sudah menjadi kebijaksanaan yang sudah digariskan dari atas. Nah, masalahnya karena tidak tahu apa yang mau dikerjakan saja, saya ajak juga ya mari kita melaksanakan apa bentuk administrasi yang harus dikerjakan. Mari kita berbincang tentang pendidikan. Tetapi kan kendalanya ada lagi yang muncul, kendala lain. Nah, sarana prasarana di sekolah itu tidak memadai. Kami tidak punya ketersediaan listrik ya, seandainya harus memasang laptop sampai dengan jam 4. Karena memang waktu laptop itu kan terbatas itu ya. Jadi kalau sudah sampai itu tidak bisa nyambung Pak, berhentilah. Nah, apa yang bisa dikerjakan dengan ketiadaan listrik di waktu 2,5 jam itu? Itu yang kendala lagi tambahannya. Menurut Ibu bagaimana ya kira-kira menyiasati yang seperti itu Bu? Apakah sudah
atau sudah pernah berbicara, konsultasi atau diskusi eh, dengan yang ada aset-aset yang di sekolah gitu, Bu? Apakah dengan guru, dengan sejawat, atau dengan pemerintah, atau bagaimanalah menurut Ibu? Untuk hal yang seperti itu sih sebenarnya sih kita sudah konfirmasi nih ke atas ya Pak, ke Dinas Pendidikan Kabupaten khususnya. Tetapi rencana regrouping yang tadinya memang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah saya belum terlaksana pula di tahun ini. Sehingga kami memang harus melaksanakan dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Tetapi untuk programnya memang kita sudah bicara dengan kepala sekolah bahkan dengan guru-guru ya memang harus stay di sekolah sampai 3:30 dengan apa yang bisa kita maksimalkan untuk dikerjakan. Jadi setakat itu seperti itu aja dulu Pak. Oh iya Bu, berarti sudah berusaha Bu ya untuk memaksimalkan dengan segala keterbatasan yang ada seperti itu ya Bu ya. Ya. Atau bagaimana rencana Ibu lah supaya seperti yang dibilang tadi maksimal dia hasilnya Bu dengan segala keterbatasan, atau masih ada lagi yang sudah Ibu pikirkan jauh-jauh hari seperti itu? Mungkin ini kan kita jauh nih dari IT ya. Untuk IT kayaknya kita nggak kesenggol nih Pak dikarenakan fasilitas tadi. Tetapi saya bisa mengajak teman-teman ya, nggak tiada rotan akar pun jadi kan gitu ya Pak ya. Tidak bisa mengerjakan RPP secara bentuk IT atau menggunakan laptop, ya maksimal saja kita menulis seperti biasa. Kita buat program-program kita yang memang harus menulis. Jadi waktu yang kita gunakan untuk di luar jam pelajaran administrasi tadi, ya manual lah kita buat. Sehingga tetap kita punya kegiatan sambil menunggu jam berakhirnya jam belajar atau jam kerja tadi. Itu dia Pak. Ya, baiklah Bu. Sepertinya kalau yang saya lihat ini Bu, Ibu punya permasalahan di sekolah ya Bu ya, tapi Ibu juga tahu solusinya ini. Saya mendukung Bu ya, mantap solusinya. Rencananya kapan ini Bu mau dilaksanakan? Karena ini sudah seminggu ya Pak ya, sudah seminggu tahun pelajaran baru berlangsung. Yang jelas mulai besok sih kayaknya ini harus dikerjakan. Karena kan istilahnya teken absennya itu kan memang harus jelas jam berapa datang, jam berapa pulang. Nah, jadi yang memang harus disegerakan, kami akan menyegerakan. Mana yang bisa ditunda ya ditunda, tetapi untuk 37,5 jam ini sepertinya ini juga menjadi target daripada penilaian kinerja dari seorang ASN. Jadi nggak bisa enggak itu Pak. Iya Bu, saya mendukung semangatnya Bu ya. Selanjutnya Bu, kita udah sampai di akhir pembicaraan ini Bu, udah sampai udah mau 15 menit. Jadi kira-kira Bu, apa yang bisa Ibu ceritakan dari pertemuan kita ini Bu? Tadinya awal kita permasalahan 37,5 jam yang jadi konflik tadi itu ya Pak ya, awalnya ya. Sekarang saya sudah mempunyai gambaran nih ke depan. Apa yang mesti saya lakukan, bagaimana harapan-harapan ataupun kolaborasi apa yang harus saya lakukan antara dengan pimpinan dan juga rekan sejawat. Jadi untuk saat ini ya itu suatu pencerahan yang luar biasa sih sama saya, dan rasanya ya luar biasa juga, plong gitu dia. Permasalahan yang tadinya awalnya saya rasa sulit, ternyata setelah kita coaching ini ya dapatlah dikit-dikit pencerahan bahwa sepertinya 37,5 jam itu enggak ya harus dihindari, dijalani dengan segala kemampuan yang kita miliki. Itu dia Pak. Iya, boleh saya tanya lagi Bu, perasaannya setelah di coaching seperti ini bagaimana ya Bu ya? Sama seperti apa loh? Sama seperti curhatan ya. Jadi kok udah curhat itu rasanya lega. Jadi kok di lega itu ya inilah yang saya rasakan selama coaching ini selesai Pak.
Oh, gitu ya, Bu, ya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Saya senang lah berbagi cerita dengan Ibu. Jadi selamat melaksanakan rencananya, Bu. Di lain waktu, Bu, saya masih senang ini mendengarkan cerita-cerita dari Ibu ya, Bu, ya. Jadi terima kasih, Iya, Ibu. terima kasih banyak ya, Selamat Pak. bekerja. Oke, terima kasih, Ibu. Selamat pagi, Bu Elia. Selamat pagi. Lanjut Pak Bangun. Siap? Ibu dulu. Iya. Bapak siap? Mm-mm. Oke. Baik Pak Bangun. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Elia yang sebagai coachee. Bagaimana nih hasilnya proses coaching yang Bapak laksanakan? Sudah lancar? Bagaimana Bu? Ya lancar Bu. Tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Wah, mantap. Hebat itu Pak. Nah, setelah melakukan observasi bersama dengan coachee tadi, ada sedikit pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Bangun. Boleh nggak Pak? Boleh kan? Boleh Bu. Nah, pertanyaan pertama nih Pak ya. Apa saja yang sudah didapatkan Bapak pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Baik Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi Pak Bangun sudah berhasil ya Pak ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Pak Bangun tadi sudah berhasil menyampaikan alur tirta tersebut. Pak Bangun sudah menanyakan tujuan kepada coachee. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya dan Pak Bangun juga sudah mengarahkan coachee mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Juga sudah berhasil Bapak tanyakan kepada Bu Elia, dan Bu Elia juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawabnya sebagai coachee dan menemukan rencana aksi yang dapat dia lakukan, yang dapat dia laksanakan dengan baik. Oke, jadi tadi saya juga sudah mendengar percakapan antara Bapak dengan coachee di mana Bapak sudah fokus terhadap coachee. Arahnya di situ, Bapak sudah ada present, sudah ada kehadiran penuh dalam coaching tersebut. Bapak sudah bisa menerapkan mendengarkan aktif, sudah bisa menjadi pendengar aktif, dan bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Sehingga coachee bisa menjawab, bisa mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, dalam proses coaching ini ya Pak ya, selalu pasti kita ingin yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Jadi menurut Bapak nih, dari pengalaman coaching yang baru saja Bapak lakukan, apalagi sih yang ingin Bapak kembangkan untuk coaching selanjutnya begitu? Untuk coaching selanjutnya, kompetensi apa lagi yang mau Bapak kembangkan?
Untuk selanjutnya Ibu, saya akan mengembangkan kompetensi saya dalam mendalami, memahami alur cerita lagi Bu, untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Oh, baik Pak. Jadi luar biasa ya Pak. Jadi Bapak di sini dari pengalamannya tadi, Bapak akan lebih mendalami alur coaching tersebut sesuai alur Tirta supaya kedepannya lebih baik lagi melakukan coaching. Begitu kalau menurut saya, ya Pak. Oke, nah terima kasih Pak. Kita sudah melakukan percakapan pada hari ini. Bapak sudah sukses menjalankan coachingnya. Sukses terus ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kembali Ibu. 20 menit. 20 menit 20 detik. Oke, kita akan segera berakhir.